Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yowana. Hari ini saya akan mendiskusikan mengenai analisis wacana, terutama dalam studi kasus transportasi online di Indonesia. Nah, sebelum saya membahas secara detail bagaimana kasus transportasi online di Indonesia, mungkin saya akan memulai dengan mendiskusikan apa sih yang dimaksud dengan wacana, begitu ya. Kalau biasanya nih dalam obrolan-obrolan informal dengan teman mungkin wacana doang itu biasanya tuh terjadi mungkin pas diskusi-diskusi setelah Lebaran atau menjelang Lebaran gitu ya, mau bukber atau mau ketemuan gitu. Ini paling wacana doang. Apa sih maksudnya wacana doang? Begitu kesannya hanya ada di ide saja, konsep ide saja gitu ya, tapi tidak diagendakan gitu nggak sih? Sependek yang saya pahami gitu ya, wacana. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari wacana itu sendiri begitu? Tentu saja ada banyak sekali definisi mengenai discourse begitu ya. Di sini saya mengambil definisi yang dibangun oleh Martin Hayers yang mendefinisikan bahwa discourse atau wacana itu adalah sebuah perangkat ide gitu ya, ide, konsep ataupun kategori di mana maknanya begitu maknanya bisa mereproduksi ataupun memproduksi fenomena sosial melalui jadi kalau kalau misalnya boleh disederhanakan begitu, yang saya pahami discourse itu adalah sekumpulan ide atau konsep yang berusaha memberikan penjelasan atau pemahaman terhadap sebuah fenomena atau praktek sosial. Nah, mengapa sih belajar discourse ini penting begitu? Menurut saya ada beberapa alasan mengapa analisis wacana atau memahami wacana itu penting. Jadi nggak cuman wacana aja tapi tidak ada agendanya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya di dalam wacana itu atau dalam tekstual ataupun dalam dokumen-dokumen itu penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah karena analisis wacana atau discourse analysis kita fokus kepada language in use. Kita fokus pada bagaimana bahasa itu digunakan. Karena seringkali sebenarnya satu bahasa itu mungkin bermakna macam-macam tergantung dari penggunaannya, begitu ya. Mohon maaf, misalnya kata anjing. Anjing kalau misalnya definisikan secara katanya itu kan adalah definisinya adalah itu adalah salah satu hewan, binatang begitu ya. Tapi kalau kata anjing dipergunakan dalam bahasa sehari-hari dan diperuntukkan untuk orang lain itu sudah memiliki makna yang berbeda. Nah, analisis wacana adalah analisis yang berusaha melihat bagaimana bahasa-bahasa itu digunakan gitu. Dan ini menjadi sangat penting kalau kita ingin memahami lebih mendalam tentang bagaimana sih relasi sosial antar individu atau relasi sosial antar aktor dalam sebuah negara. Lalu yang kedua, kembali lagi, analisis wacana juga bisa membantu kita untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sebuah konteks sosial, karena bagaimana bahasa itu bisa membentuk ataupun dibentuk oleh relasi sosial. Lalu apa sih yang berusaha untuk dicari atau ditemukan dalam analisis discourse adalah kita berusaha untuk mencari dinamikanya, dinamika dari penggunaan bahasa tersebut. Jadi mungkin saya tidak akan panjang lebar untuk mendiskusikan apa itu wacana, tapi ada dua elemen penting yang menurut saya perlu diidentifikasi kalau kita ingin menganalisis wacana. Anggaplah misalnya kita lagi mengikuti sebuah perdebatan di televisi gitu ya. Nah, mungkin kalau kita ingin memahami lebih mendalam, ada dua elemen yang perlu kita pelan-pelan identifikasi dalam perdebatan itu atau dalam penggunaan bahasa itu. Yang pertama adalah storyline-nya. Kira-kira apa sih cerita yang ingin dibangun dalam wacana itu, gitu ya. Kalau dilihat dari definisinya, storyline itu adalah condensed statement, satu kalimat yang
meringkas sebuah narasi yang kompleks. Misalnya, nanti akan saya berikan contohnya ya, transportasi online begitu. Ada satu kalimat yang menyatakan transportasi online itu ilegal. Itu adalah satu kalimat. Tapi kalimat transportasi online itu adalah ilegal menggambarkan atau merepresentasikan bagaimana perdebatan atau argumen-argumen yang memandang bahwa taksi online itu melanggar peraturan-peraturan transportasi yang ada di Indonesia. Tapi satu kalimat itu disebut, satu kalimat transportasi itu ilegal adalah contoh dari Storylines. Lalu yang kedua adalah metaphors. Metaphors, kalau boleh dipahami, metaphors itu sebagai satu fenomena atau satu kalimat di penjelasan untuk menjelaskan hal yang berbeda. Jadi misalnya kita ada nanti contohnya bagaimana dalam transportasi online itu seringkali ada banyak sekali metafor-metafor yang digunakan gitu ya. Misalnya waktu ada demonstrasi transportasi online, waktu ada demonstrasi dari pengemudi Bluebird tahun 2016, itu banyak sekali poster-poster yang menyebutkan taksi online itu banci. Nah, dalam hal ini kata banci, kata banci itu tidak menggambarkan identitas gender dari si pengemudi sebenarnya, tapi kata banci itu lebih sebagai metafor untuk menggambarkan bahwa identitas taksi online itu masih dipertanyakan, masih ambigu, masih belum jelas, kira-kira begitu. Nah, langsung saja saya akan membahas lebih terperinci mengenai perang wacana tentang transportasi online di Indonesia. Nah, perang wacana transportasi online ini saya ambil dari penelitian yang saya terlibat di dalamnya, begitu, dan juga sudah dipublikasikan dalam jurnal Environmental Innovation and Societal Transitions. Nah, dalam penelitian ini saya mengumpulkan data mengenai bagaimana transportasi online itu diberitakan di media, lalu bagaimana transportasi online itu juga didiskusikan oleh para stakeholders atau aktor yang berkepentingan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Jadi mungkin nanti dari data-data yang saya sampaikan belum mencakup wacana-wacana terbaru setelah tahun 2019 begitu ya, dari tahun 2020 sampai sekarang belum termasuk, dan bisa jadi mungkin kalau Anda berminat Anda bisa melanjutkan penelitian ini untuk menambah data-data yang sudah saya susun. Nah, dari penelitian ini setidaknya saya menemukan ada 5 storylines atau 5 wacana yang terbangun gitu ya, dibangun dan juga digunakan dalam perang atau debatan atau dalam paper ini saya sebut sebagai battleground dari transportasi online. Yang pertama, ada wacana-wacana yang menyebutkan bahwa transportasi online ini ilegal dan tidak adil. Ya. Nah, argumentasi dari wacana ini merujuk pada peraturan yang ada saat ini tentang transportasi dan melihat bagaimana operasionalisasi yang terjadi dalam bisnis transportasi online itu tidak sesuai atau melanggar peraturan transportasi yang ada saat ini. Misalnya dari sisi ini saat itu ya, ini wacana ini muncul sekitar tahun 2015 sampai 2016. Misalnya saat itu peraturannya orang yang bisa orang yang bisa memberikan jasa transportasi umum adalah orang-orang yang sudah memiliki license, orang-orang yang sudah memiliki izin untuk memiliki transportasi, izin untuk memberikan jasa transportasi umum. Nah, di saat itu pengemudi taksi online belum punya izin tersebut, dan ada juga mengenai standar kendaraan yang harus sesuai dengan standar kendaraan transportasi. Nah, ini adalah wacana yang pertama, dan dalam penelitian saya melihat wacana-wacana ini termasuk yang dominan di awal-awal perdebatan mengenai transportasi online. Lalu wacana yang kedua adalah online taxi is the pride of the nations.
atau kebanggaan negara, kebanggaan Indonesia, begitu ya. Wacana ini juga muncul ketika ada banyak berita atau banyak diskusi yang melihat bagaimana salah satu perusahaan dari transportasi online ini adalah perusahaan nasional, begitu, perusahaan anak bangsa, begitu ya. Nah, wacana ini berargumen bahwa meskipun operasionalisasinya belum sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan transportasi, tapi urgensi atau jasa transportasi online ini menjadi penting karena yang pertama ini adalah karya anak-anak muda Indonesia, gitu ya, karya dari orang-orang Indonesia itu sendiri dan harusnya dari pemerintah mendapatkan dukungan, gitu. Nah, itu adalah wacana yang kedua yang juga mengemuka di awal-awal perang wacana itu terjadi. Lalu yang ketiga, ini yang saya dapatkan juga, ada wacana mengenai bagaimana online taksi ini adalah membuka lapangan kerja, gitu ya. Online taxi is our job, gitu. Nah, ini di awal penelitian saya, gitu ya, data-data tahun 2015, 2016 sampai 2017 itu banyak sekali berita-berita yang juga menunjukkan bagaimana perspektif pengemudi transportasi online itu membela profesi mereka, gitu, membela perusahaan transportasi karena sudah memberikan lapangan pekerjaan yang baru. Namun yang menjadi menarik adalah ada pergeseran wacana yang terjadi ketika saya menambahkan data dari tahun 2017, 2018 sampai 2019. Ya, nah ini menjadi wacana yang keempat, di mana tadinya online taksi sebagai pekerjaan kami atau online taksi sebagai our job itu bergeser menjadi online taksi exploit our job. Perusahaan taksi online mengeksploitasi pekerjaan kami atau mengeksploitasi profesi kami. Menurut saya ini juga wacana yang penting untuk direkognisi, begitu ya, karena datanya menunjukkan dari tahun 2016 sampai 2019 itu ada peningkatan diskusi, peningkatan wacana yang menunjukkan bahwa perusahaan taksi online mengeksploitasi pengemudinya. Juga dalam hal ini contohnya ada mengenai contoh kasus mengenai kategorisasi pekerjanya, gitu ya. Saat itu pengemudi driver online masih sering dikategorikan sebagai mitra, dan terminologi mitra, karena kita berbicara mengenai discourse, ini juga berbicara mengenai penggunaan bahasa, dan kata mitra itu menjadi sangat problematis karena menurut wacana ini kata mitra itu wujud dari eksploitasi perusahaan terhadap pekerja, karena ada banyak hak-hak pengemudi yang harusnya diberikan oleh perusahaan, tapi karena ada kata mitra ini menyebabkan perusahaan tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pekerja layaknya perusahaan lain, gitu ya. Lalu wacana berikutnya adalah online taxi is inevitable innovations. Jadi bagaimana melihat ini data ini saya temukan pada saat peraturan Menteri Perhubungan itu mulai banyak diprotes, begitu ya. Saat itu awal-awal peraturan di tahun 2016 peraturan Menteri Perhubungan secara tegas memberikan banyak sekali limitasi, memberikan banyak sekali persyaratan untuk para pengemudi taksi online supaya bisa diakui sebagai pengusaha, supaya bisa diakui sebagai jasa transportasi publik, gitu. Nah, saat itu muncul wacana baru yang menandakan bahwa pemerintah harus tetap mempertimbangkan taksi online ini sebagai sebuah inovasi yang tidak bisa dihindari, begitu. Tidak bisa selamanya peraturan itu mendikte inovasi teknologi. Justru menurut wacana ini seringkali peraturan itu perlu diadaptasi, gitu ya, dan mengikuti inovasi dari teknologi. Nah, ini adalah setidaknya ada 5 wacana yang saling berseteru, gitu ya, dan saling memperebutkan posisi sebagai wacana dominan. Dan mungkin menurut saya sampai saat ini juga wacana-wacana ini masih sering
digunakan oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam transportasi online. Nah, jika dilihat, ini saya lanjut saja mengenai metaverse-nya. Jadi kalau dalam transportasi online, dari wawancara-wawancara yang saya lakukan, itu ada banyak sekali metafor-metafor yang saya temukan untuk menggambarkan fenomena transportasi online. Nah, hari ini saya ingin memberikan dua metafor yang menurut saya memiliki pesan yang sangat penting dalam kita memahami tidak hanya transportasi online, tapi juga memahami bagaimana sebuah inovasi teknologi mendisrupsi sebuah sektor perekonomian pada umumnya, begitu ya. Yang pertama adalah metafor the bound boxer versus the bastard. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin pertarungan antara pemain tinju yang diikat tangannya melawan anak haram. Kira-kira begitu metafornya. Apa sih maksudnya? Jadi ada dua aktor di sini. Yang satu adalah pemain tinju yang diikat tangannya, lalu yang kedua adalah anak haram. Apa sih maksudnya? Nah, metafor ini saya dapatkan saat saya mewawancarai salah satu aktor yang saat itu percaya bahwa taksi online itu ilegal. Di mana menurut dia persaingan antara perusahaan transportasi saat itu, saya ingin menyebutkan konvensional, tapi bukan berarti perusahaan taksi yang sebelum ada aplikasi digital itu konvensional. Saya sebutkan saja perusahaan transportasi yang sudah ada, gitu, melawan perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi. Nah, menurut mereka, perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi yang baru-baru ini datang gitu ya ke Indonesia, itu seperti anak haram. Gitu. Maksudnya kenapa? Karena sebenarnya mereka itu tidak lahir, menurut mereka sebenarnya itu tidak lahir dari aktor-aktor yang sudah berkecimpung lama di perusahaan atau di industri transportasi. Gitu. Dan di mana menurut mereka mereka anak haram, udah gitu istilahnya anak yang tiba-tiba aja ujuk-ujuk datang begitu, dan udah gitu mereka berusaha untuk mendisrupsi atau mengganti peraturan-peraturan yang ada dalam industri transportasi. Nah, menurut mereka pertarungan yang dihadapi oleh perusahaan teknologi, perusahaan transportasi incumbent dengan perusahaan transportasi baru ini seperti mereka seperti pemain tinju yang tangannya lagi diikat gitu karena nggak bisa banyak bergerak melawan anak haram yang terserah mereka ingin melakukan bisnisnya. Metafor lainnya yang menurut saya juga menarik gitu ya dan penting adalah mengenai metafor drug addiction atau pecandu narkoba. Jadi saat saya mewawancarai salah satu pengemudi transportasi online, gitu, saya berusaha menggali lebih dalam bagaimana mereka melihat posisi mereka, begitu ya. Walaupun tentu saja mungkin metafor ini tidak bisa digeneralisir menggambarkan semua kondisi pengemudi seperti ini, gitu ya. Tapi maksud saya bukan berarti kondisi mereka ini tidak ada, gitu ya. Nah, dan justru metafor ini membantu saya untuk bisa memahami lebih dalam, gitu, bagaimana sebenarnya mereka memahami posisi mereka sebagai pengemudi taksi online. Jadi di dalam wawancara itu mereka cerita, Mbak, kalau saya melihat gitu posisi saya sebagai pengemudi taksi online, itu wawancara tahun 2019 ya, jadi sebelum pandemi. Saya melihat posisi saya itu sebagai seorang yang sedang kecanduan narkoba. Maksudnya apa gitu kan? Menurut mereka awalnya gitu, mereka bergabung sebagai pengemudi taksi online itu coba-coba gitu ya. Jadi awalnya coba-coba dan hanya bekerja paruh waktu gitu. Sementara mereka sudah punya pekerjaan tetap saat itu ya.
Tapi saat mereka coba-coba itu, mereka mulai merasakan ada bonus-bonus gitu, ada banyak keuntungan tanda kutip yang didapatkan ketika mereka menjadi sopir taksi online ataupun ojek online. Dan ada akhirnya semakin banyak bonus di mana akhirnya mereka melihat bahwa bonus ini jumlahnya lebih besar daripada pendapatan tetap yang mereka dapatkan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah kerja jadi full time pengemudi ojek online. Nah, ketika mereka sudah full time, ternyata lama-lama mereka merasakan bonus-bonus yang tadinya mereka dapat banyak semakin berkurang, bahkan menjadi tidak ada bonus sama sekali. Dan di titik itulah mereka merasa seperti sedang kecanduan. Apa sih maksudnya kecanduan? Mungkin yang saya pahami di sini lebih pada posisi yang bersifat tergantung gitu ya. Posisinya sangat tergantung dengan order yang diberikan oleh aplikasi, keputusan yang dilakukan oleh algoritma di dalam aplikasi. Dan kenapa mereka tergantung? Karena ketika mereka sudah pindah full time, mereka juga tidak memiliki banyak opsi untuk keluar dari profesi tersebut dan mencari pekerjaan baru. Nah, disitulah menurut saya wacana metaverse ini gitu ya, yang setidaknya merepresentasikan bagaimana merepresentasikan wacana online taksi exploit our job, itu bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi yang dihadapi oleh para pengemudi taksi online. Dan waktu kemarin saya ada wawancara dengan pihak MIT Journal, metaverse ini juga termasuk metaverse yang dikutip oleh MIT untuk menggambarkan bagaimana posisi pengemudi driver atau pekerja gig pada platform-platform digital. Jadi tidak hanya pekerja transportasi online, tapi juga pekerja gig ekonomi pada umumnya, begitu ya. Mungkin nanti saya akan berikan link dari artikel dari MIT itu di bawah. Nah, itu setidaknya beberapa metafor yang saya temukan yang terjadi dalam perang wacana. Lalu apa kira-kira refleksinya yang bisa kita ambil dari perang wacana dalam transportasi online? Kembali lagi ke percakapan di awal gitu ya, bahwa di sini saya ingin menceritakan bagaimana kita bisa melihat konflik itu secara non-biner. Dan menurut saya dari contoh kasus transportasi online dan bagaimana apa saja wacana-wacana yang berseteru dan bagaimana metaverse yang ada dalam wacana tersebut. Secara pribadi saya bisa mempelajari bahwa dalam isu transportasi online, konflik ini terjadi tidak hanya tidak hanya dipahami sebagai perseteruan antara dua aktor saja, entah antara perusahaan dengan pekerjanya atau perseteruan antara pemerintah dengan para komunitas driver gitu ya. Tapi dengan analisis wacana ini saya bisa memahami bahwa konflik transportasi online ini bersifat multi actors dan juga bersifat multi layers gitu. Jadi konflik itu tidak hanya ada di level antara perusahaan dengan pekerja saja, tapi sesama perusahaan juga ada konfliknya, sesama komunitas pekerja juga ada konfliknya, begitu ya. Jadi ini sangat bersifat multi layers. Lalu apa manfaat dari analisis wacana itu kemudian selain hanya mendiskusikan wacananya saja, begitu ya? Menurut saya kembali lagi ke kesimpulan sebelumnya. Secara pribadi saya melihat semakin banyak wacana yang bisa dipelajari atau semakin banyak wacana yang bisa diidentifikasi dari suatu konflik, itu akan memberikan semakin banyak pertimbangan untuk membuat satu keputusan. Bayangannya nanti keputusan itu tidak hanya mewakili satu atau dua kelompok saja, tapi setidaknya keputusan-keputusan itu bisa mewakili lebih banyak
perspektif atau lebih banyak kepentingan dari wacana-wacana yang ada dengan cara apa ya, dengan menangkap wacana-wacana yang ada. Sekian analisis wacana yang ingin saya diskusikan hari ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon masukannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.